Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan ada Arya Hernawan, kemudian saya sendiri Desi Siti Soleha, ada Nabil Andika Rabani, Pramadyo Lutfi Ananda, dan Tegar Zulian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil remastering sistem operasi Linux Debian yang telah kami modifikasi sesuai kebutuhan. Dalam proses ini kami melakukan beberapa tahapan remastering, mulai dari persiapan sistem, instalasi aplikasi yang dibutuhkan, proses build ulang sistem hingga menghasilkan file ISO baru sebagai output akhir. Selanjutnya kami akan menjelaskan tahapan-tahapan tersebut secara lebih rinci. Apa itu remastering? Remastering berasal dari kata remaster yang berarti proses memperbarui kualitas suara, gambar, atau keduanya dari rekaman lama, audio, film, atau game, agar sesuai dengan standar teknologi masa kini. Jadi, remastering sistem operasi adalah proses memperbarui kualitas sistem operasi atau menyesuaikan sebuah sistem operasi dengan kebutuhan pengguna. Adapun hal yang melatar belakangi serta tujuan kami dalam meremastering sistem operasi ini. Jadi yang pertama itu adalah keterbatasan infrastruktur sekolah, di mana banyak sekolah tingkat SD dan SMP yang saat ini lab komputernya masih menggunakan PC-PC berspesifikasi rendah atau di bawah rata-rata. Hal ini tentu akan mengganggu mengingat di mana banyaknya digitalisasi pembelajaran yang ada. Kemudian karena PC-PC tadi, software atau sistem operasi yang modern itu tuh semakin berat. Karena itu komputer-komputer di sekolah tadi akan sering mengalami lag, lemot, bahkan macet saat dipakai untuk praktik. Kemudian kebutuhan edukasi anak yang ramah. Selain masalah lemot, anak-anak atau siswa-siswa dari sekolah juga butuh tampilan sistem yang simpel, menarik, dan tidak membingungkan agar mereka lebih semangat dalam melakukan pembelajaran. Karena terjadi efisiensi biaya, daripada sekolah harus mengupgrade hardware atau beli PC baru untuk satu lab, karena biayanya akan sangat besar. Oleh karena itu, solusi dari sisi software yaitu melalui remastering ini. Lalu adapun tujuannya, yang pertama untuk meningkatkan performa pada PC rendah. Kita ingin mengoptimalisasi sistem operasi agar menjadi sangat ringan. Jadi walaupun komputernya itu berspesifikasi di bawah rata-rata atau rendah, performanya tetap lancar dan bebas lag saat melaksanakan praktik. Kemudian menyediakan fasilitas belajar tepat guna. Sistem ini nantinya akan langsung dibekali dengan aplikasi-aplikasi bawaan yang memang hanya dibutuhkan untuk pembelajaran sekolah, seperti Visual Studio Code untuk belajar coding dasar atau aplikasi-aplikasi lain yang dibutuhkan untuk pembelajaran umum lainnya. Kemudian menjembatani kesenjangan digital. Tujuan akhir dari remastering yang kami lakukan adalah agar siswa dan siswi yang sekolahnya memiliki keterbatasan fasilitas tetap bisa merasakan pengalaman belajar komputer yang modern, jernih, dan nyaman, sama seperti sekolah maju lainnya yang telah menerapkan digitalisasi dalam pembelajaran. Oke, di sini ada target user. Sebelum saya lanjut ini, target user itu apa sih? Target user itu dimana target atau pengguna yang diharapkan digunakan oleh pengguna sesuai sistem. Jadi kalau misalnya sistemnya ini harus sesuai dengan penggunanya gitu. Jadi lalu di sini ada alat dan bahan remastering yang dimana ada 4 alat dan bahannya. Yang pertama ada VirtualBox sebagai wadah untuk remasteringnya. Lalu yang kedua laptop sebagai alat perangkat kelasnya.
Yang ketiga ada koneksi internet agar lancar. Yang keempat ada ISO, yaitu kita menggunakan Debian. Langkah pertama, kami menyiapkan terlebih dahulu virtual machine di VirtualBox. Di sini kita mengatur penggunaan RAM, penggunaan storage, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kami masukkan ISO dari Linux Debian tersebut. Setelah Linux Debian tersebut terinstall, kemudian kita masuk. Setelah masuk, kita siapkan atau install aplikasi-aplikasi apa saja yang ingin kita masukkan dalam remastering ini atau package ini. Karena target usernya adalah pelajar, maka kami menambahkan aplikasi-aplikasi edukasi. Kemudian kami juga lengkapi dengan alat-alat untuk melakukan praktikum pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan step kedua, yaitu menjalankan proses remastering dengan membangun ulang file system menggunakan mk_fs. Nah, pada step 2 ini tuh merupakan inti dari proses remastering. Seperti yang dilihat di screenshot, pada tahap itu kita sedang membangun ulang file system. Setelah kita memasukkan semua konfigurasi dan menginstal aplikasi yang dibutuhkan pada tahapan sebelumnya tadi, kita harus mengemas kembali seluruh sistem tersebut. Di sini kita menggunakan perintah yang tadi mk_fs. Nah, fungsi utama dari mk_fs ini itu mengompresi seluruh struktur direktori dari sistem kita menjadi satu file tunggal yang sangat padat, nanti itu bernama file system.squash.fs. File inilah yang nantinya akan menjadi nyawa atau sistem operasi utama di ISO dijalankan secara live. Nah, proses kompresi ini tuh bisa memakan waktu tergantung dari seberapa banyak aplikasi tambahan yang sudah kita install tadi. Berhubungan tadi aplikasinya lumayan banyak, jadinya proses ini tuh sedikit memakan waktu lama sekitar 2-3 jam. Nah, selanjutnya kita sampai pada tahap ketiga atau step ketiga, yaitu tahap finalisasi. Setelah file squash.fs berhasil dibuat, langkah terakhirnya adalah membungkus seluruh komponennya termasuk file system tadi, kernel, dan konfigurasi bootloader menjadi sebuah file image atau ISO. Pada gambar di layar atau di screenshot, kita bisa melihat proses ini sedang dijalankan menggunakan tools seperti Soriso. Ketika terminal menunjukkan bahwa proses ini telah selesai 100%, itu artinya remasteringnya telah sukses, atau output akhirnya adalah sebuah file ISO Debian 13 yang unik atau yang telah di remastering, yang di dalamnya sudah tertanam sebuah modifikasi aplikasi khusus dengan ketentuan target user yang kita tentukan. Kesimpulannya, remastering bukan sekedar mengubah tampilan, melainkan sebuah investasi metode untuk mendistribusikan lingkungan kerja komputasi yang terstandarisasi, aman, portable, dan siap beroperasi kapan saja. Demikian presentasi dari kami mengenai remastering sistem operasi Linux Debian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.